Tes. Berikutnya. Oke, selamat siang semua. Jadi ini gue bakal mengulas yang pertama. Kita langsung masuk ke silabusnya aja. Jadi kita selama UAS ini bakal melajarin ada 4 bab penting. Yang pertama itu tentang Poisson distribusi. Jadi ini lanjutannya dari kemarin kan discrete distribution. Nah itu artinya Poisson ini salah satu dari discrete distribution nih, dan materi yang terakhir. Aslinya ini juga harusnya sih kayak sebelumnya UTS, tapi ditaruh di selain UTS karena ini ada sambungannya dengan si uniform distribution ini. Nah, terus yang kedua tentang continuous distribution ini ada 3 nih. Tapi yang bisa paling penting itu normal probability distribution. Ini yang paling sering keluar biasanya. Yang ketiga itu tentang sampling methods. Ini tentang sampling distribution, gimana caranya sampling yang baik, gimana caranya hitung sampling distribution yang benar, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu tentang inferential statistik. Nah, ini ntar kalian bakal belajar gimana caranya sample size, cara ngitung sample size gimana caranya ya interpretasiin inferential itu kayak gimana, dan sebagainya. Terus yang terakhir, udah dia ada 5 ya tadi, 4, sorry. Yang terakhir tentang hypothesis testing, ini kayak H0 dan HA. Jadi ini bakal dibahas dikit doang sebenarnya di statek, tapi ntar waktu lebih lanjutnya itu di statu. Jadi ini bakal cukup penting kalau kalian anak mini dan ingin ngambil finance, terutama kan pasti bakal ngambil ke statu juga kan. Nah, oke, kita lanjut aja langsung ke materinya. Jadi ini ada 2 materi, yang pertama Poisson, yang kedua continuous. Di dua PT ini ada 2 itu. Nah, tapi ini bakal gue ajar di sesi ini, gue bakal ngebagi jadi 2 video. Yang pertama video tentang Poisson, yang kedua video tentang yang continuous. Jadi ntar gue potong itu. Nah, yang ini video tentang Poissonnya. Jadi yang pertama Poisson probability distribution ini nanti gue bakal review dulu probability distributionnya. Terus itu masuk ke konsep, masuk ke contoh dan karakteristik, terus masuk formula dan exercise. Nah, ini gue mau nekerin ke exercise nanti, banyak di exercise-nya di Poisson yang distribution. Nah, review dulu. Jadi ini probability distribution ini ada 2, bagi 2, discrete sama continuous. Discrete kalian udah belajarin di sebelum UTS kemarin tentang binomial dan ya binomial doang sih. Ini yang Poisson sama hyper geometri ini dipelajarin setelah UTS. Nah, kita baru belajar yang si Poisson ini, begini. Ntar kita bakal masuk juga ke continuous, yang normal. Habis itu baru masuk ke yang uniform. Nah, ini gue nggak bakal ngajarnya hyper geometri ini karena jarang banget keluar dan kayaknya nggak bakal keluar karena udah sangat jadul gitu metodenya. Oke, jadi ininya discrete. Ini review aja dulu. Itu ininya dia random variable yang mengasumsikan countable number. Jadi countable number berarti bisa dihitung. Kalau continuous, ya dia nggak bisa dihitung atau infinite. Infinitely. Bedanya itu dong, simple itu. Nah, terus yang salah satu discrete itu Poisson. Nah, Poisson ini apa? Poisson itu dia mendeskripsikan angka dari suatu waktu atau suatu event yang terjadi di interval tertentu. Nah, intervalnya ini bisa dalam bentuk waktu, jarak, area, atau volume. Jadi tempat nih. Nah, asumsinya apa? Asumsinya ada 2. Probability itu proporsional. Jadi harus proporsional dalam suatu interval tertentu. Dan intervalnya itu harus independen. Dia nggak boleh dependen. Nah, terus ya ini penting nggak penting gitu sih. Kayak misal number of success, intervalnya harus antara 0 dan infinity. Number of success counted in non-overlapping interval gitu. Ini number of success ini yang X-nya. Langsung lanjut aja. Contohnya nih, ini ada beberapa. Kalau misal dia respect-nya to space atau ruang, contohnya
number of defects in 50 years roll of fabric. Number of time, respect of time, contohnya number of cars that cross the Brooklyn Bridge between 9 AM and 10 AM. Berarti mobil yang menyeberang di jembatan antara 9 sampai 10 AM. Terus ada banyak menonton selama 1 minggu pertama bulan April. Ada juga jumlah gagal panen pada 10 hektar tanah. Jadinya dalam suatu interval tertentu, misalkan ini, intervalnya berarti 9 sampai 10. Nah itu ada berapa X sih yang berhasil? X ini number of cars berarti. Number of cars yang cross the Brooklyn Bridge. Gitu. Ini juga sama. Intervalnya apa? Intervalnya selama 1 minggu pertama bulan April. X-nya apa ya? X-nya berarti banyak penonton bioskop. Gitu. Nah, ini karakteristiknya. Ini sebenarnya Poison tuh dia pasti keluar ya di UTS. Tapi dia sesimpel itu kalian nggak perlu ngapalin karakteristik dan lain sebagainya karena ini jarang banget keluar dan ini sesimpel itu, ini bisa sendiri aja. Nah, formulanya ini tinggal kayak gini. Jadi E pangkat min mu dikali mu pangkat X dipar X. Nah, ini X-nya itu berarti dia number of success in the segment of interval. Mu-nya itu mean rata-rata, E-nya itu 2,78. Ya ini kayak angka yang pasti gitu lah. Jadi itu E itu base of natural logarithm. Terus ada 3 lagi nih, 3 rumus lagi yang penting di Poisson karena 3 rumus ini absolute value, variance dan standar deviasi itu cukup beda rumusnya. Kayak misal absolute value di Poisson itu cukup rumusnya sama dengan si mu ini atau rata-rata doang. Kalau di metode-metode lain itu beda lagi ntar absolute value-nya. Ini kayak simple banget. Variance-nya kayak standar deviasi kayak gini. Nah, ini using Excel for Poisson. Jadi Poisson distribution ini itu juga bisa pakai Excel. Karena kalian ntar juga mungkin tes juga bakal disuruh pakai Excel lagi kayak kemarin. Meskipun ya sistemnya masih agak ribet karena harus nge-foto dan lain sebagainya. Tapi ya udah lebih gampang aja soalnya. Jadi di sini Poisson rumusnya sama dengan Poisson titik distribution ini maksudnya. Ini berarti cuma disingkat DIST. Dalam kurung X-nya berapa, main-nya berapa, terus kalian mau true atau false. Jadi di sini misal X-nya 8. Ya udah berarti ini abis ini Poisson distribution dalam kurung 8, 12, kalian mau apa false atau true. Kalau di sini dia lagi mau false di sini. Jadi udah di sini dia false. 8, 12 false. Dan ntar ketemu 0,0655. Ini exercise yang gampang dulu. Ini udah diajarin sama bapaknya kemarin. Jadi intinya, misal nih ada si An, namanya An. Dia percaya bahwa Starbucks customers average itu 18 pengunjung dalam 30 hari sebulan, 35 ya. Nah terus ditanya berapa banyak yang mengunjungi jika si Anna ini Anna bukan Anna. Anna ini mengekspektasikan 5-day period from typical Starbucks customer. Nah berarti di sini maksudnya dia ada berapa, dia harus dibagi dulu 30 ini dibagi dulu dengan 5. Habis itu cari rata-ratanya dari setiap 5 periode ini, 5 hari ini. Berarti udah tinggal 18/30 kan kalau misal rata-rata biasanya. Tapi karena dia maunya itu bukan dalam 1 hari, tapi dalam 5 hari, maka tinggal kita bagi 6 masing-masingnya. Jadi 18 itu bagi 6 ya 3 kan. 3 visit per 5 hari. Berarti rata-ratanya 3. Gitu. Ininya 3. Nah terus, ditanya lagi, berapa probability dari suatu customer kalau dia itu visitnya 5 kali dalam 5 hari period.
Berarti di sini kelihatan kalau visitnya berapa, probability berhasilnya berapa, itu berarti 5 times. Berarti PX sama dengan 5. Nah, terus terus mu-nya itu berapa? Mu-nya berarti kita cari dari si 5D ini. 5D ini berarti kan dia rata-rata dari 5D itu ada 3 kan. Berarti udah mu-nya 3, terus X-nya 5. Jadi kita masukin rumus yang tadi. Ini, rumus ini masukin. Nah, rumus itu kita masukin. Terus kalian bisa langsung kaliin. Ini jadi pangkat min 3 itu kalian bisa juga cari di Excel. Kalau cari di Excel, caranya tinggal sama dengan, yaitu sama dengan eksponennya, XP. Nah, di sini kalian tinggal tulis, buka kurung. Nah, ini mau berapa? Kalau min 3 ya udah min 3. Ntar keluar hasilnya kok. Jadi ini kalau kalian klik enter, ntar di Excel ketemu 0,0498 ini. Nah, itu enaknya di kalau online kayak gitu, karena kalian bisa pakai Excel, nggak harus pakai kalkulator. Nah, terus ini udah ya, ini kayak udah gitu dengan contoh ini. Terus yang kedua, exercise yang kedua itu tentang ya hal ini. Sebenarnya sama aja. Bentar ya, gue mau ganti share-nya ke nah, ini mudah-mudahan nggak kelihatan. Jadi ini ada corporation. Apa nih? A corporation, dia usually gets 360 email in each 6 hours of work. Jadi dalam 6 jam itu dia mendapatkan 360 email. Nah, terus tanya probability dari corporation, dia mau mendapatkan at least 2 email dalam 10 menit. Bentar, mas gue di mana sih? Nah, oh, oke. Nah, berarti jadinya ini satu ya. Ini berarti ada 6 jam kan? Berarti mu 6 jam. Aduh, gue sih benci materi ini karena harus nulis anjir. Dan tulisan gue hancur gitu, maaf ya. Jadi 6 jam itu dia dapat 360 email. Berarti dalam 1 jamnya itu berapa tuh? Berarti dalam 1 jam, bukan dalam 1 jam, dia diganti dalam menit kan? Itu satuannya, probability-nya itu dia mau mendapatkan at least 2 email dalam 10 menit. Jadi maksudnya berarti dia 10 menit itu rata-ratanya ada berapa? Nah, berarti kalau misal kita ganti ke 6 jam ini kan berarti 6 kali 60 kan? Berarti sama dengan 360 menit. Ya udah, berarti 1 menitnya itu sama dengan 1 email. Berarti kalau 10 menit sama dengan 10 email. Berarti ini maksudnya mu-nya itu sama dengan 10. Gini ya, mu 10 menit itu sama dengan 10. Nah, terus baru kita cari di sini. Gue belum biasa pakai tab. Nah, terus yang pertanyaannya itu disuruh nyari kalau misal dia at least 2 email dalam 10 menit. Berarti P dalam kurung X
Berarti kalau at least 2 email berarti minimalnya 2 kan. Berarti lebih dari sama dengan 2. Nah, terus minggunya berapa? Minggunya dalam 10 menit. Minggu dalam 10 menit itu tadi kita udah ngitung kalau minggunya 10. Ini kan. Kurung. Ini sama dengan berapa nih? Berarti kalau lebih dari sama dengan 2, berarti ini maksudnya 1 min dalam kurung P X sama dengan 0 plus X sama dengan 1 tutup kurung. Ini kan. Nggak, kurang 1 lagi. Kurang X sama dengan, oh nggak ding, udah. Ini kan X lebih dari 2 ya, berarti 2 nggak dihitung. Jadi cuma 0 dan 1. Jadi kita ngitung, kita ngitung PX kalau dia sama dengan 0. Berarti sama dengan, rumusnya kan tadi E pangkat min mu dikali mu pangkat X dibagi X. Ini kan. Nah, berarti langsung aja E pangkat min 10 dikali 10 pangkat X. X-nya berapa tadi? X-nya 0. Dibagi 0. Nah, berarti ini E pangkat min 10 itu sama dengan ya 0. Ntar hasilnya. Karena ntar hasilnya itu nggak ada. Nah, terus susah banget ini nulis kayak gitu. PX sama dengan 1. Ini berarti E pangkat min 10 kali 10 pangkat 1 per 1 kan. Nah, ini berarti sama dengan E pangkat min 10 itu berapa? Bentar, gue lupa berapa. E pangkat 10. E min 10. 0,000454. Ini 0,000454 kali 10. Jadi sama dengan 0,005 ini ya. Kita bulutin aja. Nah, berarti jelek banget. Nah, berarti ini sama dengan berapa nih? Oh iya, berarti udah. Ini berarti 0,0005. Nah, berarti ini kita tinggal nyari yang kalau hasilnya PX lebih dari 2. Jadi sama dengan 1 min dalam kurung 0 plus 0,0005. Ini ya. Jadi dia sama dengan 1 min 0,05 berapa? 0,9995 ya. Jadi ini kali 100 ya kalau probability. Jadi 99,95%. Oke, ini yang 1. Masya Allah, lihat. Nah, terus yang 2 ini apa nih? Bank interested in studying number of people using
the ATM located di site ini on average 1,6 customers log up, jadi average-nya 1,6 log up to the ATM during any 10 minutes interval between 9 PM and midnight. What is probability? Oke, berarti dia ditanya sih, coba. Dia ditanya probability kalau 3 or few people, jadi 3 atau kurang kan, berarti 3-nya ikut. Nah, mu-nya tinggal ya udah, mu-nya 1,6 kan tadi di atas itu 1,6. Ini dia harus 1,6 sini kayak udah pas gitu, soalnya ini dia nanyanya 10 menit interval dan ini dia ngomong on average 1,6 itu work up any 10 minutes, jadi sama kan, mu-nya sama maksudnya. Nah, berarti ini tinggal kita cari berapa itu tadi, maksudnya tadi ya, intinya ini kan P X sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 sampai ditambah Px sama dengan 3, gini kan caranya. Berarti ini hitung satu-satu. Nah, ini kalau misal Px sama dengan 0, berapa nih? Berarti Px sama dengan 0, pangkat min 1,6 kan? Kali 1,6 pangkat 0 per 0. Ya, berarti dia 0. Terus P sama dengan X sama dengan 1. Berarti E pangkat min 1,6 dikali 1,6 pangkat 1, 0 per 1 ya. P sama dengan 0. Ini sama dengan berapa? Ini tunggu. Berapa tadi? XP. Ini nggak kelihatan hasil gue. Ini 1,6 dikali 1,6. Ini error. Oh, koma gue. Oh ya, ini gue error gara-gara ada koma gitu. Nah, komanya itu kalau di gue harus titik. Jadi kalian juga sesuaiin sih harusnya. Nah, ini 0,323. Ntar gue hapus demo telekom. Hapus. Hilang. Oke. 0,323. Mana nih? 0,323. Nah, terus Px sama dengan 2. Ini sama juga ya. P pangkat min 1,6 kali 1,6 per 2 sama dengan
Ini ntar aja cari. Gue udah di jawaban tapi belum gue buka sih. Gue tulis dulu semua. Pangkat min 1,6 min 1,6 kali 1,6 pangkat 3 per 3. Nah, ini jawabannya masing-masing. Ini 0,2584. Ini hitung lagi aja kalau kalian penasaran. Terus ini hasilnya 0,1378. Oh, ini juga ada angkanya. Ini enggak 0. 0,2019. Nah, ini kalau dijumlahin berarti berapa tuh? Berarti sama dengan 0,2019 ditambah 0,323 ditambah 0,2584 ditambah 0,1378. Ini sama dengan berapa nih? 0,99212. Jadi dia sama dengan 92,12%. Ini ya. Nah, terus punya nomor 3. Bismillah Tuhan. Gue ngetik deh. Coba ngetik ya. Kayaknya udah ngetik deh. Coba ditulisan. Nah, 3 ini nah, kelihatan ya. 3 ini nomor 3. Number of patients yang mengunjungi emergency department is 6 per hour. Berarti ya udah mu-nya 6 kan. Aduh, mu itu nulisnya gimana lagi? Ya adalah ini kayak lebih gampang. Nah, nomor 3. Ini mu-nya 6 kan. Find the probability of 7 pasien arriving in any 90 minutes period. Jadi kalau 90 minutes 1 jam itu 6 kan. Berarti kalau 1,5 jam ya tinggal kaliin 1,5 kali 6 kan. Berarti sama dengan 9. Berarti mu-nya 9. Nah, terus ini ke kanan aja. Berarti P dalam kurung X. X-nya berapa? X-nya 7 kan. X7 berarti mu-nya ntar 9. Oh ya, mu gue tulis M aja enak. Ini berarti E pangkat min 9 dikali 9 pangkat 7 dibagi 7. Nah, oke, untuk ini simpel. Ini hasilnya 0,1171. 0,1171. Ini sama dengan 11,71%. Oh ya, kalian kalau mau interpretasi, ini lupa gue interpretasi semuanya. Nah, jadi kalau ini interpretasinya, probabilitas pasien yang datang ke emergency department dalam 6 jam per hour itu adalah
11,71%. Ada 11,71% pengunjung yang mengunjunginya menjadi departemen setiap jamnya. Gitu. Kalau mau dibalik. Nah, udah itu satu. Nah, ada lagi, ini ada 3 paket soal. Kayaknya gue bahas ini aja dulu. Yang terakhir. Nah, ini PPT tadi. Tinggal kalian lihat juga. Kanan atau kiri ya, di bawah aja. Nah, buat yang A, jadi ini ada pertanyaannya, itu berdasarkan observasi selama 30 hari yang dipilih secara random, diperoleh rata-rata kerusakan mesin per hari sebesar 2,5. Oh ya, ini UAS 17-18 kalau. Nah, berarti rata-rata kerusakannya per hari sebesar 2,5. Observasinya 30 hari. Nah, ya udah berarti M hariannya, M 1 harinya itu sama dengan 2,5. Gitu ya. Terus tanya nih, yang A. Hitunglah expected value mesin rusak untuk periode 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, ya udah. Ini kayak soal bonus deh. Di bawah. Berarti kalau expected value X M ya. M itu sama dengan mu. Kalau di Poisson. Jadi rata-ratanya itu sama dengan mu. Kok M sih? Ya bener X. Bener X ya. Ini sama dengan mu. Nah, terus berarti tadi kan mu-nya sama dengan 2,5 ya. Mu 1 hari itu sama dengan 2,5. Udah berarti kalau ditanya yang I, berarti kalau 1 harian mu 1 berarti 2,5. Kalau II mu 2, ya udah tinggal kali ya 2,5 kali 2, 5. I3 mu 3 berarti 2,5 kali 3 berarti 7,5. Ini ya. Nah, terus ini kayak berapa tuh? Yang B, probabilitas adanya 2 mesin yang rusak dalam 2 hari tertentu. Yang B, probabilitas 2 mesin rusak, berarti X-nya 2 kan? Dalam 2 hari tertentu, berarti mu-nya dia mau yang 2 hari. Kalau mu 2 hari, berarti dia sama dengan 5. Ini kan sama aja yang sebelumnya. 2,5 kali 2 sama dengan 5. Nah, terus ini berarti sama dengan E pangkat mu-nya berarti min 5 kali 5 pangkat 2 per 2. Nah, ini hasilnya sama dengan ini 0,0842 atau ini sama dengan 8,42%. Ini yang B. Ini enak ada position. C, probabilitas adanya lebih dari 2 mesin yang rusak dalam 1 hari tertentu.
lebih dari 2 mesin. Berarti probability X-nya lebih dari 2 kan? 2, ya 2. Itu boleh. Terus mu-nya dalam satu hari tertentu, berarti mu1 kan? mu1-nya ya 2,5. Tinggal dihitung. Berarti kalau dia lebih dari, jangan lupa kita balik. Jadi 1 min Px dengan 0 tutup kurung tambah ditambah L ditambah Px sama dengan 1 ditambah, nah Px sama dengan 2-nya ikut kan, karena di situ dia nggak lebih dari sama dengan, tapi cuma lebih dari, berarti 2-nya ikut ke sini, tutup kurung semuanya. Jadi kita harus nyari satu-satu, Px sama dengan 0, Px sama dengan 1, Px sama dengan 2. Berarti manakan 2. Nah, Px sama dengan 0. Berarti sama dengan apa nih? E pangkat min-nya 2,5 kan? Dikali 2,5 pangkat 2. Kok pangkat 2 sih? Pangkat 0 kan? X-nya yang 0. 2,5 pangkat 0 per 0. Nah, pangkat min 2,5 itu 0,0821. 2,5 pangkat 0 1 kan? 0 pangkat 0 itu 1. Nah, masih kan 2 ini. Nah, Px sama dengan 1 itu pangkat min 2,5 dikali 2,5 pangkat 1 bagi 1. Ini hasilnya 0,2052. Ini kalian bisa hitung lagi ya, kalau kepo. Terus P X sama dengan 2 itu berarti min 2,5 kali 2,5 pangkat 2 per 2 sama dengan 0,2565. Nah, dari sini kita bisa hitung semuanya, berarti 1 min dalam kurung 0,0821 tambah 0,2052 tambah 0,2565. Ini berarti sama dengan apa nih? 1 min bla 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 itu. Ini hasil akhirnya 0,4562. Ya. Nah, ABC udah. Terus yang D. Yang D. Dan gue tanya. Nah, yang D. Berarti D ini probabilitas dalam 2 hari yang berurutan terjadi kerusakan 2 mesin pada hari pertama dan lebih dari 1 mesin. Nah, ini seru nih. Jadi, buat yang D, itu ada soal yang dicampur. Kalau dari tadi kan soalnya cuma lebih dari 5 kurang dari doang. Nah, ini ada yang ngomong nih, kalau dia dalam 2 hari, terus tanya dalam 2 hari itu ada apa dan itu ada 2 mesin pada hari pertama dan lebih dari 1 mesin rusak. Berarti dia mau ngomongin soal interaksi.
Berarti buat yang D nah berarti buat hari pertama H1 D1 lah ya H1 sama H1 ini berarti kalau misal dia 2 mesin pada hari pertama, berarti 2 mesin berarti X-nya kan, X-nya 2. Mu-nya berapa pada hari pertama? Berarti kita tahu kalau dia mu-nya di situ tadi, kalau hari pertama dia 2,5. Berarti kalau hari pertama dia udah 2,5 aja. Karena dia hanya 1 hari doang. Nah, H2 itu X-nya sama dengan berapa tuh? Lebih dari 1 mesin yang rusak. Berarti ya udah lebih dari 1 kan. Mu-nya pada hari yang kedua. Nah, kedua nih berarti meskipun dia ngomong kedua, tapi dia cuma 1 hari kan. Berarti udah tetap dia sama dengan 2,5. Dari sini, ntar kita mau ini, kita interaksiin yang namanya ini ini anggap aja ini PA ya. Yang atas PA, yang bawah PB. Berarti ini ntar kalau ditanya ada kata dan, berarti kita mau interaksiin antara A irisannya dengan B. Jadi kalau interaksi dia dikali PA dikali PB. Ini sama dengan ini kita cari dulu. PA berarti dia P dalam kurung X sama dengan 2 dan mu sama dengan 2,5. Ini kan. Ini sama dengan berapa nih? Berarti masih sama dengan 2 itu tadi udah ada nggak sih? Ya belum ya? Udah. E sama dengan E pangkat min 2,5 dikali 2,5 pangkat X 2 per 2. Terus yang satunya P X berapa tuh? Lebih dari 1 sama mu-nya 2,5. Berarti dia ngitungnya 1 min berapa nih? 0, ini udah link. Nah, ini PX sama dengan 2,5 itu kan ada di atasnya kan. Ini 0,2565 itu. Pengen gua ngeliat. Nah, ini 2,565. Ini kan 2 dan 2,5. Berarti udah ini berarti dia juga 2 dan 2,5. 0 kecil 0,2565 ini ya. Nah ini yang bawah 1 min kalau PX-nya sama dengan 0 ditambah PX-nya udah. Ini berarti PX sama dengan 0 doang kan. Sama 1 ding. Kan satunya dia nggak dihitung. Plus PX sama dengan 1. Kita tambah. Ini berarti Nah, kita udah tahu kalau PX0 itu 0,0821. PX1 0,2052 kan. Di atasnya. Jadi udah ini tinggal kita nah, jadi sama dengan 1 min dalam kurung 0,0821 ditambah 0,2052 gini kan.
sama dengan, bentar gue cek, 1 min 0,2873. Jadi ini sama dengan 0,7127. Ya. Ini yang PB. Yang PA yang ada di atasnya 0,2565. Jadi ya udah, kita tinggal ngaliin ini di sini ya. Jadi PA-nya 0,2565 dikali dengan 0,7127. Hasilnya sama dengan 0,1828. Ini ya yang D. Nah, kalau udah, kita masuk ke yang E. Bila untuk setiap kerusakan mesin menimbulkan kerugian 1 juta, expected value dari kerugian harian. Expected value dari kerugian harian. Oke. Lah. Ya berarti ini pertanyaan bonus lagi ya. Tadi kan expected value itu kan rata-rata kan. Nah berarti misalnya rata-rata dari 1 hari ini. Rata-rata kan dari 1 hari berarti 2,5 kan. Nah kalau kerugiannya itu 1 juta 1 harinya, maka ya expected value dari kerugian harian tinggal 1 juta kali 2,5. Berarti sama dengan 2,5 juta. Perlu gue tulis nggak ya? Oke, gue tulis. Ini E ya. EX sama dengan mu sama dengan 2,5. Berarti kerugian itu berarti expected loss sama dengan 2,5 dikali 1 juta. Sama dengan 2,5 juta. 0,000. Ini. Oke, ini sebenarnya ada satu lagi. Tapi ini gue harus cabut dulu. Jadi ntar ini jawabannya gue kirim ke drive aja. Dan mungkin kalau sempat juga gue videoin. Ini ada satu lagi. Mana nih? Satu lagi. Nah, ini kan UAS 1920 yang ganjil yang tadi. Ada satu lagi nih UAS 2017-18 yang ganjil. Ntar gue jawab. Ini gue share ntar jawabannya semua ke drive. Oke, sekian dulu dari gue. Kalau mohon maaf, makasih semua.